Halo teman-teman, balik lagi di channel gua. Di kali ini gua mau kasih overview tentang fitur-fitur dan kelihatannya seperti apa ROG Ally dan juga tutorial sedikit tentang bagaimana cara setup ROG Ally kalian gitu, terutama untuk yang pertama kali baru beli. Nah, ini kira-kira adalah tampilan si ROG Ally. Jadi dia ada dua joystick ya, di kiri sama di kanan. Gue yakin teman-teman udah lihat langsung lah ya. Sini ada D-pad, jadi dia bisa atas bawah kiri kanan. Terus tombolnya ini dia formatnya format Xbox ya, jadi A, B, X, Y gitu. Dan di depan sini dia ada 4 tombol nih. Tombol yang pertama ini, yang ini, itu dia tombol Armoury Crate, jadi bisa akses si Armoury Crate, si aplikasi di mana dia ada rangkuman game-game. Nanti kita lihat langsung lebih detail. Nah, yang garis-garis ini nih, ini tombol semacam menu lah. Jadi kadang-kadang di game itu kita bisa akses menunya tuh dari si ininya, dari si menunya ini. Menu. Nah, ini juga sama nih, juga bagian select kalau nggak salah. Jadi di beberapa tempat tuh bisa ganti-ganti. Kalau di sini dia shortcutnya beda-beda ya, tapi ini tombolnya bisa dipakai. Dan ini adalah yang panah ini adalah tombol overlay. Jadi si tombol overlay ini kayak semacam kalau teman-teman lagi main game atau lagi aktivitas apa bisa akses quick setting. Di sini ada banyak nih, bisa atur mode performa, control mode, game profile, bisa lihat FPS juga, kayak real time monitoring gitu berapa baterai FPS. Ada banyak, nanti kita dive in. Jadi ini nggak jadi dia kayak semacam borderless window kayaknya. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu ganggu. Dia nggak kayak nggak ngebuka Windows baru gitu. Jadi emang dia apa pure ini doang apa overlay gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, speakernya ini ada dua, kiri dan kanan. Sebenarnya dari sisi suara sih oke banget. Nah, di atas ini dia ada tombolnya. Tombolnya dia ada audio jack. Jadi kalau teman-teman mau akses, mau pakai earphone bisa. Ini adalah tombol micro SD. Nah, ini sebenarnya adalah port XG Mobile. Jadi ini ada Type C ya. Dia chargingnya pakai Type C bawaan. Jadi teman-teman nanti di boxnya nanti ada Type C. Ini gue pakai kayak penutup gitulah, beli di Tokped gitu supaya rapi. Jadi ini ada Type C-nya nih. Nah, ini ada tombol volume. Tombol volume ya, plus minus plus. Ini ada indikatornya. Indikatornya kelihatan nggak nih? Jadi ini baterai sama si indikator light, dan ini adalah tombol power. Nah, tombol power ini bisa dikasih apa namanya si fingerprint. Jadi bisa integrate sama fingerprint juga. Kira-kira seperti itu. Nah, di bagian belakang ini kebetulan punya gue pribadi, jadi gue udah modif. Ini kalian bisa, kalau yang minat kalian bisa cek di Tokopedia. Ini ada kayak transparent case gitu. Tapi intinya sama, ini fan-nya ada dua, di kiri sama kanan. Ini ada tombol makro nih. Ini ada tulisannya nih, M1 sama M2. Tuh, jadi dia bisa makro, bisa teman-teman setting tiap game, bisa disetting. Terus fan outletnya ada dua ya di sini ya. Tuh, jadi kira-kira seperti itu aja. Nah, ini bukan ya teman-teman, ini tombol yang Type C sama ini nih bawaan dari modifnya lah. Jadi aslinya dia colokannya Type C 1 di sini. Dia support DisplayPort juga, jadi bisa dicas, bisa di-connect ke monitor eksternal juga. Kira-kira kayak gitu. Nah, kira-kira outletnya seperti itu sih, teman-teman. Jadi device-nya cukup simple, tipis, enak banget. Kalau teman-teman pegang langsung tuh pasti enak feel-nya, jadi bisa dimain-mainin, dibawa langsung gitu ya. Jadi di sini bener-bener nyaman gitu. Nah, di sini gue mau kasih sedikit tutorial nih berikutnya, gimana caranya kita setting si ROG Ally. Nah, waktu teman-teman pertama kali ketemu si ROG Ally, make sure bahwa teman-teman update sampai habis semuanya. Jadi pasti pas beli dibantu setting sama si tokonya, pasti diupdate tuh. Nah, gue ada 3 tips gitu tentang update apa aja. Yang pertama itu teman-teman bisa update si Windows. Nah, Windows update-nya tinggal, kalau mau teman-teman, kalau biasanya launching, nyalain device ya, login, itu pertama kali muncul halaman Armoury Crate seperti ini. Gitu. Ini gue ada install game-gamenya gitu. Nah, teman-teman langsung aja swipe nih. Swipe.
dia bisa munculin si Windows-nya ya. Jadi tinggal aja dari sini swipe. Langsung teman-teman cari Windows Update. Nah, Windows Update biasanya gua langsung ke ini. Klik ketik aja di sini. Nah, nanti dia muncul kayak virtual keyboard-nya. Ketik aja update. Nah, check for update ya, teman-teman. Gue nggak tahu nih kelihatan nggak nih. Kira-kira ini ya, check for update. Nah, pencet aja. Nah, ini adalah Windows Update, teman-teman. Nah, nanti semuanya di-download tuh. Download dan install nih, semuanya dilakukan aja nih. Jadi, benar-benar intuitif. Langsung aja download, teman-teman. Sampai selesai, pastiin download semua, restart. Kalau udah selesai, baru teman-teman lanjut ke yang berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman bisa close nih, bisa dipencet karena touchscreen. Buka lagi Armoury Crate-nya. Nah, teman-teman ada terus update di Armoury Crate. Nah, tadi udah update Windows, teman-teman bisa ini aja ya. Dia bisa pakai D-pad-nya, bisa digerakin. Ini ada kotak birunya, tinggal diarahin ke setting, konten. Teman-teman bisa juga ganti section pakai ini ya. Si L sama R-nya ini. Jadi, tuh. Ke kiri, ke kanan. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa ke konten. Nah, di konten ini paling bawah kiri ini ada update center. Nah, ini update centernya bedanya sama Windows apa? Kalau di Windows itu dia biasanya khusus untuk si Windows-nya, mostly gitu. Jadi fungsional Windows dan sedangkan di ROG Ally di Armoury Crate ini dia update-nya adalah khusus untuk si ROG Ally-nya gitu. Jadi firmware dan lain-lain di sini. Tinggal pencet aja teman-teman, bisa dipencet langsung di sini atau A select ya. Select. Nah, di select ini ada update. Jadi, teman-teman langsung update sampai habis. Nah, kalau nggak muncul update-nya, pencet aja nih check for updates. Nanti dia bakal check for update. Oh ya, pasti teman-teman udah connect ke Wi-Fi-nya dulu ya. Biasanya pas setting pertama kali Windows tuh disuruh connect Wi-Fi sih. Tapi kalau mau akses Wi-Fi berikutnya, ingat tinggal swipe aja. Di sebelah kanan sini, dia ada Wi-Fi kayak Windows biasa. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman nanti dia bakal nyari si settingnya, kayak dia bakal nyari update-update-nya. Dia nyarinya memang agak cukup lama karena emang dia nyari setting yang pasti gitu. Jadi nanti setelah itu dia bakal memberikan update-update apa aja yang harus kita install. Nah, ini hasil dari ceknya. Jadi tadi gue pause sedikit dan ini langsung aja biar selesai cari update. Nah, di sini katanya gue disuruh update ini. Nah, teman-teman kalau pertama kali beli ROG Ally biasanya update-nya lumayan banyak. Dia ada update BIOS dan update lain-lainnya gitu. Jadi semua ini harus teman-teman update dulu sampai habis ya. Jadi tadi udah Windows sama update si di Armoury Crate. Nah, hal ketiga update yang biasanya gue lakukan adalah cek di My Asus. Jadi setelah Windows Update dan Armoury Crate selesai, gua ke My Asus. Nah, My Asus caranya gimana? Swipe aja untuk akses Windows. Biasanya di tengah sini muncul aplikasi namanya My Asus nih. Kelihatan nggak? My Asus ya. Nah, My Asusnya diklik aja. Nanti dia bakal keluarin si My Asusnya. Gitu. Jadi di aplikasi My Asus ini bisa disetting. Nah, biasanya teman-teman harus login dulu, Jadi harus login dulu nanti bisa masuk ke aplikasi My Asus. Nah, sebenarnya di My Asus ini adalah aplikasi yang ada di semua laptop Asus untuk bisa mengatur sistem unified di dalam satu aplikasi seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa cek berbagai macam, tapi aku nggak bahas secara detail. Gue langsung aja masuk ke di sini. Teman-teman bisa langsung cek for update di sebelah sini. Ya, cek for update, udah cek gitu. Jadi nanti kalau misalkan apapun ada update apapun dia akan muncul di sini. Di update aja semua teman-teman, jadi semuanya bisa selesai dengan baik gitu, bisa berjalan dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, selesai update semua, teman-teman pasti nggak sabar langsung main game gitu ya. Nah, teman-teman balik aja ke aplikasi si Armoury Crate. Nah, Armoury Crate ini biasanya langsung muncul pertama kali. Ini adalah semacam aplikasi di mana dirangkum semua game tuh ada di dalam sini.
Di sini teman-teman bisa cek semua. Biasanya by default itu dia terinstallnya Steam sama Moving Out, ini game demo, sama Xbox. Nah, Xbox ini teman-teman di setiap pembelian ROG Ally dapat free PC Game Pass, di mana isinya adalah banyak sekali title-title game bagus. Gratis selama kalau nggak salah 1-3 bulan kalau nggak salah. Jadi gratis setiap pembelian ROG Ally, bisa langsung diklik aja, nanti teman-teman bisa diekspor sendiri. Nah, di sini teman-teman kadang-kadang tinggal pencet aja, gitu, pencet aja si aplikasi game-game ini kalau udah terinstall. Tapi biasanya sih teman-teman langsung pencet Steam dulu kan gitu. Jadi rata-rata gamenya di Steam, pencet aja nanti launching. Nanti kita launching ya. Di game library ini kebetulan satu hal fitur yang neat menurut gua adalah bisa sort by. Jadi sort by ini adalah kita menyusun lah berdasarkan tertentu. Nah, ini katakanlah teman-teman mau nyusun sebagai names, bisa. Jadi nama B, C, D, E, F, G gitulah. Dan ini Z ke A, jadi dari yang hurufnya awalnya paling akhir dulu. Ada recently added, jadi berdasarkan game yang terinstall. Jadi terakhir gue ada install ini game Phoenix Wright sama Persona. Jadi dia ngurutin seperti itu. Tapi biasanya gue lebih seneng atur ke platform. Jadi di sini adalah kayak game-game yang gue install di Steam. Ini game yang gue install di Ubisoft Connect, Prince of Persia. Game-game others ini biasanya yang nggak terkategorikan. Jadi kalau teman-teman ada game di Steam atau Ubisoft Connect, ini very neat. Nah, bisa juga delete. Jadi game-gamenya mau di-delete dari sini juga bisa. Atau kalau nggak sengaja atau ke delete, bisa add juga game yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman ada game yang outside gitu nggak ke-detect sama ROG Ally, si Armoury Crate-nya bisa di-add sendiri langsung. Nah, berikutnya kita ke setting. Nah, di setting ini sebenarnya kita setting benar-benar teman-teman bisa customize semua hal di ROG Ally. Nah, contohnya salah satunya adalah si control mode. Nah, di control mode ini sebenarnya bisa configure semua tombol gitu based on si modenya. Nah, kita ini sebenarnya ada dua. Satu adalah mode gamepad. Jadi ini full kontrol dengan si gamepadnya itu. Jadi untuk main-main game yang pokoknya enak dengan controller itu pasti dia running in gamepad mode. Berikutnya juga desktop mode. Nah, kita coba lihat ya. Kita configure si gamepad mode. Kita pencet A. Nah, di sini teman-teman bisa bebas mapping button semaunya gitu. Nah, kita ambil contoh ya, ini key mapping nih. Misalkan kita mau ambil mapping. Tuh. Bisa misalkan teman-teman mau setting si makro, tombol makro di belakang nih. Tombol makro di belakang. Bisa juga ini kan, tombol di belakang. Jadi dia ada kasih kayak highlight gitu kan. Tinggal pencet aja, select. Nanti bisa teman-teman setting nih. Primary buttonnya apa, pencet langsung. Ini dia mau launching apa kalau dipencet langsung. Kalau secondary button dia ada fungsinya. Jadi pencet M sama apa gitu. Bisa juga. Teman-teman bisa berkreasi aja. Jadi tiap button ini dia bisa di setting. Nah, left stick-nya mau seperti apa, kursor dan lain-lain gitu. Jadi very neat. Semua key bisa teman-teman atur sesuka hati dari left stick ini. Response curve-nya. Right stick ini, trigger yang ini nih, tuh. Dari vibration, getar, sama gyro. Jadi gyro yang gini-gini itulah. Jadi bisa diatur. Nah, di desktop mode juga menarik. Biasanya kalau di desktop mode ini teman-teman bisa kayak navigasi Windows pakai cuman navigasi di sini gitu, karena tinggal pakai joystick ini aja bisa ngatur, bisa surfing web. Tuh, jadi ada right click, left click, ABXC button, right stick, mau tap di sini, shift tap di sini. Jadi cukup neat. Tapi biasanya gue lebih sering pakai gamepad mode gitu. Jadi lebih neat lah. Nah, di sini teman-teman ada banyak mode, ada operating mode, game visual, lighting, connection, aura sync, audio, keyboard, dan kalibrasi. Nah, ini satu-satu ya. Nah, di si operating mode ini sebenarnya kita punya berbagai macam operating mode. Tergantung teman-teman lagi main di mana dan butuh performa seperti apa. Biasanya standarnya adalah performance yang ini.
Jadi dia standar banget, main game apapun tuh biasanya balance. Tapi kalau teman-teman butuh power yang lebih, bisa pencet turbo. Turbo ini dia langsung meningkatkan fan-nya agak berisik gitu ya. Jadi dia draw power more untuk bisa memberikan FPS yang lebih baik teman-teman. Atau teman-teman lagi mode cabut, jadi nggak ada colokan, mau main hemat daya, pencet aja silent. Jadi dia akan mengurangi si frekuensinya si mesin ini. Tuh lihat, kelihatan frekuensinya turun ya, slowly. Kalau mode Windows ini benar-benar pasif, jadi dia powernya lebih low lagi, MS Hybrid. Atau teman-teman yang hobi ngulik bisa juga langsung akses ke ini, manual. Nah di manual ini ada mode plug-in, ada mode enggak. Nah ini plug-in. Nah teman-teman bisa atur si fan curve-nya. Jadi mau di suhu berapa, fan-nya seberapa cepat tuh bisa diatur sendiri nih. Tuh. Di suhu berapa, fan-nya berapa, bisa diatur. Jadi atur aja sesuka hati. Ini fan 1, fan 2 ya. Kalau nggak salah fan kiri sama fan kanan gitu. Jadi bisa diatur. Nah ini ada 3 kategori yang teman-teman bisa adjust. Pertama itu SPL. Ini dia ada tulisannya Maximum Sustainable APU Power Limit. Dan ini SPPT, Maximum APU Power Limit to Sustain 2 minutes. Dan ini FPPT, Maximum APU Power Limit to Sustain 10 seconds. Nah, apa arti dari SPL, SPPT, FPPT ini? Teman-teman, gue saranin cek aja langsung YouTube. Banyak yang ngasih tutorial. Itu lebih enak lah kalau teman-teman mau ngulik. Tapi biasanya gue pribadi gue nggak mau ribet. Gue langsung kasih aja performance biasanya gitu. Nah, di sistem usage ini bisa lihat sistem stats juga. Ya, kalau mau lihat konsumsi RAM, storage, CPU fan, CPU, GPU di Armoury Crate biasanya default ada ya. Di Eco Assist juga ada. Eco Assist ini kayak semacam setting-setting buat mode Eco, mode hemat daya. Ada Extreme Standby Mode. Jadi dia pokoknya bener-bener hemat daya. Ada Modern Standby Assistance. Jadi bisa kalau powernya tiba-tiba naik itu dia bisa langsung auto hibernate gitu, atau CPU boost gitu. Jadi auto boosting pada saat penggunaan tertentu. GPU setting ini juga bisa, pencet aja. Jadi teman-teman biasanya teman-teman bisa atur penggunaan si memori untuk si GPU. Dia kan karena GPU-nya bawaan di dalam si ROG Ally-nya, jadi teman-teman bisa atur. Biasanya default-nya itu dia di 4 GB. Jadi teman-teman bisa atur, misalkan lagi main game, butuh grafik RAM yang VRAM, RAM graphic card yang tinggi, bisa naikin teman-teman, maksimum 8 GB. Bisa juga diturunin kalau lagi nggak butuh VRAM-nya, jadi full pakai RAM bawaan, bisa. Biasanya gue masukin ke 6 GB, kayaknya mouse games biasanya cocok di 6 GB sih, jadi 6 GB dedicated buat si GPU-nya ini. Di bawahnya sebenarnya bisa atur sendiri ini setting khusus untuk AMD Advanced Graphic Option. Jadi bisa atur setting-setting di tiap ini. Ini ada informasinya nih, bisa di iniin sendiri ya. Bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, balik lagi. Ini game visual. Nah, game visual ini sama kayak Armoury Crate, jadi teman-teman bisa atur mode layarnya. Jadi warnanya berubah-ubah, kelihatan nggak? Jadi bisa mode-mode tertentu, ada default, racing, kalau mau game racing, scenery gitu. Default sebenarnya biasanya udah cukup. Lighting, nah lighting si tombol ini nih, ring di lingkaran ini. Jadi bisa rainbow. Ini gue kebetulan lagi enable Aura Sync. Aura Sync tuh connect lightingnya dari satu device ROG ke ROG lain. Itu bisa. Ini bisa static teman-teman. Static ya. Jadi ini blue. Breathing. Napas gitu. Wah. Agak pelan ya. Ini strobing. Tuk, 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 tuk gitu kan. Ini color cycle. Terus ini adalah rainbow. Jadi dia ganti warna. Aura Sync itu setting. Nah biasanya gue rainbow aja. Ini bisa diatur speednya teman-teman, kecepatan dia ganti warna dan lain-lain. Nah setting ini juga bisa kalau teman-teman mau atur
Misalkan kalau boot up, nyalain atau shutdown, dia mau nyala nggak? Maksudnya dia biasanya kan dia ada efek-efeknya nih, mau dinyalain nggak efeknya? Kalau nyala, battery power mau nggak? Kalau pas awake, nyala nggak? Battery power nyala nggak gitu. Kalau battery power dia mau di turn off nggak setelah 1 minute gitu. When plug in gimana? Gitu. Itu bisa diatur. Bisa diatur langsung gitu. Sleep juga bisa. Nah, jadi bisa diatur. Nah, teman-teman yang punya XC Mobile bisa juga diatur XC Mobile Lab-nya di sini. Kira-kira gitu. Nah, connection ini sebenarnya sama. Teman-teman nggak perlu dijelasin lagi. Jadi, ini sebenarnya dia ada kayak interface buat ngasih lihat si WiFi yang tersedia. Cuman gue biasanya setting di Windows saja langsung. Aurasync ini sama yang gue bilang tadi. Jadi, bisa connect ke device lain gitu ya, yang device ROG lain untuk biar warnanya tuh sinkron lah gitu. Audio juga bisa. Kalau teman-teman kan kadang mau record gameplay bisa. Ini bisa diatur noise cancellingnya seperti apa. Kita lengkap di sini. Mode speakernya juga bisa. Jadi bisa difilter ya. Keyboard shortcut juga ada. Cuman ini kalau teman-teman kalau ada keyboard eksternal tuh bisa pakai di sini. Calibration juga bisa. Nah, teman-teman kalau ngerasa ada yang kurang enak nih, ini bisa diatur nih. Left stick, right stick, left trigger, right trigger, gyro. Nah, ini gue kasih contoh ya. Contoh di kalibrasi si leftnya ini. Dia suruh berhenti tuh. Ini gue lagi kalibrasi left stick. Nah, biasanya dia udah lebih akurat lah. Sebenarnya sih dia pasti ada dead zone sedikit tuh. Tuh ada sedikit dead zone. Tapi sejauh ini gue main game nggak pernah ada isu sih. Jadi harusnya aman. Nah, di sini comment center nih teman-teman. Jadi bisa diatur shortcut untuk akses berbagai macam. Ingat nggak tadi gue kasih lihat tombol di sini nih. Yang ini. Ini tombol overlay nih. Nah, ini comment center sama. Jadi ada banyak sekali shortcut yang bisa diakses gitu. Dari operating mode, teman-teman bisa ganti operating mode di sini yang tadi ada silent, turbo juga bisa. Control mode-nya antara gamepad atau mode desktop. Mau munculin keyboard juga bisa. Tuh. Keyboardnya mau di-hide lagi bisa. Ini monitor yang tadi. Jadi kalau teman-teman mau kasih lihat, jadi ada baterainya berapa, jamnya, FPS. Dia ada beberapa mode ya. Minimal, terus ada kalau raw ini dia ngasih CPU load, GPU load. Kalau ini dia versi agak kayak kotak gitu. Ini teman-teman bisa drag anyway. Jadi kelihatan ya. Atau off. FPS limiter ini juga bisa kalau teman-teman mau hemat daya. Gue saranin FPS-nya di limit antara 30, 45, 60, 90, 120. Jadi maksimal 120 Hz. Ini kalau mau disable atau enable microphone, ini embedded controller. Jadi embedded controller ini maksudnya adalah si device ini. Jadi kalau teman-teman docking ke monitor misalkan, teman-teman mau pakai stick terpisah gitu, misalkan mau pakai Xbox controller kayak gini, teman-teman bisa connect dulu si controllernya ke sini pakai Bluetooth, terus nanti setelah connect di sini di disable. Jadi soalnya kalau nggak di disable, biasanya game ini mengenal si device ROG Ally ini sebagai player one, gitu. Jadi kalau nggak mau pakai si ini sebagai player one, si ROG Ally-nya mau jadi docking aja gitu, misalnya ditaruh. Karena kan bisa matiin embedded controllernya, tapi pastiin connect ke si ininya dulu, jadi bisa navigasi secara enak gitu. Nanti teman bisa coba. AMD RSR ini untuk men-smoothing si gameplaynya ini, teman-teman bisa nanti dig in lagi. Biasanya ini di-enable kalau lagi main game. LED brightness-nya ini bisa diatur nih, terangnya si LED warna-warna ini. Ini tadi ya, si warna-warnanya bisa diatur. Resolusinya teman-teman bisa atur juga. Kita bisa atur di berbagai macam. Ini 720p HD dan juga 900 juga bisa. Dan 1080. Jadi tiga setting ini tergantung. Kalau teman-teman mau hemat daya biasanya bisa di downsize ke 720p.
atau 900, atau kalau lagi di cas bisa 1080 full. Jadi enak. Ini bisa take screenshot, bisa juga record screen. Jadi kalau mau main gameplay terus di record screen-nya juga bisa. Dan screen refresh rate-nya bisa diatur juga kalau mau hemat daya gitu. Jadi misalkan cuman butuhnya sekitar 60 Hz, settingnya seperti ini. Tuh 60 ya. Ini kalau gua pencet lagi, balik lagi dia kan 120. Jadi enak, bisa ngatur mode hemat daya juga. Kira-kira gitu. Nah ini bagian setting. Nah di bagian konten ini biasanya kita ada campaign promosional. Kalau mau download platform game bisa di sini. Biasanya gue langsung install si Ubisoft biasanya. Epic Games nggak termasuk di sini, jadi teman-teman harus download sendiri si Epic Games-nya. Media Gallery ini kalau teman-teman record semua bisa diatur di sini. Ini gue kebetulan ada iseng-iseng screenshot waktu gue main Persona 5 Royal. Jadi bisa di filter juga. Bisa juga di media type tipenya apa. Nah, sistem ini teman-teman bisa lihat info tentang device-nya. Jadi device-nya ini serial number, display, memori, storage-nya seperti apa. Dan ini storage-nya bisa dilihat juga. Media save-nya bisa diatur nanti. Jadi aman. Atau about ini biasanya dia ngasih info-info aja. Oke. Nah, help center ini sebenarnya ada tutorial guide gimana setup-nya. Jadi teman-teman sebenarnya ini udah hampir panjang ya ke tutorialnya, tapi nanti bisa diatur, bisa di set aja, bisa lihat di sini tutorialnya, cara manage-nya, about XU Mobile kalau plugin, FAQ tentang beberapa hal itu dia langsung buka kayak overlay website, atau feedback kalau teman-teman punya masukan tentang si sistem ROG Ally ini, terutama si Armoury Crate SE ini atau aplikasi ini bisa dimasukin di sini. Nah, user center ini gue encourage teman-teman untuk login. Jadi teman-teman bisa login di sini, pilih aja akunnya, nanti bisa teman-teman bisa simpan setting-setting. Nah, ini update center yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau ada update apa-apa, langsung aja update di sini. Dan ini featured. Nah, featured ini biasanya dia ada kasih game deals atau content platform, atau ini adalah semacam kayak IP-nya ROG bisa dimainkan, dan juga redemption. Jadi ada banyak, teman-teman bisa akses di sini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman overview dari si ROG Ally ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang terutama pertama kali punya ROG Ally dan main gitu, akhirnya bisa menikmati game-game ini. Oke, sekian dari gua kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Happy playing!